Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Haris Sahidan dengan NIM 11830707115, jurusan Manajemen Keuangan Syariah, semester 5, kelas C, dan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada mata kuliah kali ini, Manajemen Risiko Keuangan Syariah, yang diampu oleh dosen Ibu dosen Gina Sakinah SESYME. Pada kali ini saya akan membahas tata cara meminimalisir risiko di lembaga keuangan syariah non-bank. Lembaga keuangan adalah badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Itu merupakan lembaga keuangan secara umum atau dari konvensional. Adapun dari segi syariahnya atau lembaga keuangan syariahnya, yang membedakan adalah menghimpun dana dan menyalurkannya itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah, dan tidak ada bunga atau presentasi. Yang ada adalah jual beli dan bagi hasil dalam timbal baliknya, karena itu sesuai dengan prinsip syariah. Nah, mungkin sebagian orang sudah mengenal lembaga keuangan syariah ini, dan ada juga yang belum mengenal. Nah, lembaga keuangan syariah ini terbagi menjadi dua, yaitu bank dan non-bank. Bank itu seperti kita ketahui bersama, ada bank yang seutuhnya yang syariah seperti Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan yang lainnya. Dan ada juga non-bank. Non-bank itu jenisnya seperti pegadaian, lalu ada asuransi syariah, pegadaian syariah, dan ada BMT ini, Baitul Mal wa Tamwil. Sebagian masyarakat mungkin pernah mendengar atau tahu lah tentang Baitul Mal wa Tamwil ini. Seiring perkembangannya, BMT itu mengalami perkembangan yang cukup. Namun, sering terganjal oleh masalah-masalah yang tidak asing lagi, seperti kurangnya partisipasi dari anggota, kurangnya permodalan, dan kurangnya dari pengawasan. Dan tidak kalah pentingnya, tidak ada manajemen risikonya. Apa sih pentingnya manajemen risiko? Manajemen risiko ini adalah suatu konsep untuk mengukur risiko-risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan hal ini harus diaplikasikan di lembaga keuangan ini. Untuk apa? Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan risiko-risiko itu harus kita hadapi dan kita antisipasi sebaik mungkin. Dan mungkin kalian tahu sekarang dalam kondisi corona ini banyak masalah-masalah yang terjadi seperti kredit macet dan yang lainnya. Hal ini dikarenakan tidak produktifnya masyarakat dan usaha-usaha, sehingga yang meminjam, nasabah yang meminjam akan kesulitan untuk membayarkan tagihan-tagihan dari BMT ini. Nah, ada pula tujuan dari manajemen risiko ini, yaitu untuk menginformasikan dan menjadikan informasi tentang risiko kepada pihak regulator, apa aja risiko yang akan datang, dan meminimalisirlah risiko yang akan datang yang bersifat tidak terkontrol oleh kita. Nah, khususnya di BMT ini ada sebuah rumus atau analisis yang terdiri dari 5C1S. 5C ini, C yang pertama adalah karakter. Jadi sebelum kita menganalisis nasabah, kita harus melihat karakternya, bagaimana dia sifatnya di masyarakat, bagaimana dia wataknya, apakah baik di masyarakat, apakah dia bisa bertanggung jawab atau tidak untuk menjalankan usahanya. Yang kedua, capacity. Nah, apakah si calon nasabah ini bisa memenuhi kewajibannya, berkemampuan dia untuk melakukan kegiatan usahanya, untuk membayar tepat waktu, membayar angsurannya tepat waktu, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga, kapital. Kapital itu penilaiannya terhadap si nasabah ini. Apakah dia mempunyai jumlah modal yang cukup? Apakah dia mempunyai modal awal yang punya sendiri juga gitu, punya modal sendiri juga. Hal ini akan berakibat bagus untuk pembayaran angsurannya. Lalu ada kolateral. Apakah dia mempunyai sesuatu yang bisa digadaikan atau barang berharga yang bisa diambil dan
jika tidak bisa membayar angsuran akan menjadi jaminan. Nah, yang kelima, condition of economic. Nah, C yang kelima ini tidak kalah penting, yaitu kita melihat situasi kondisi politik, sosial, dan ekonomi dan budaya, karena ini mempengaruhi perekonomian dan mempengaruhi juga kelancaran usahanya. Dan yang terakhir, S yang terakhir, yaitu syariah. Apakah prinsip-prinsip di usaha dia memenuhi prinsip syariah? Karena kan kita lembaga keuangan syariah. Nah, jika terlihat ini tidak melanggar prinsip syariah, halal produk-produknya, usahanya halal, kita patut untuk membantunya, memberikan pinjaman permodalan. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.